Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Berjumpa lagi di channel saya, Sandi Sagara Alpariz. Bagaimana kabarnya teman-teman semua, para sahabat Sandi Sagara Alpariz? Mohon maaf sekali ketika belakangan ini saya jarang sekali membuat konten-konten, ya. Karena mungkin banyak beberapa hal kesibukan-kesibukan yang saya jalani. Tetapi saya selalu mendoakan para sahabat semua, mudah-mudahan para sahabat semua, teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umurnya dalam ketaatan ibadah kepada Allah, dan selalu diberkahkan dalam rizkinya dan dimudahkan dalam segala urusannya. Doa terbaik dari saya untuk antum semua. Baiklah. Kenapa kali ini saya membuat konten yang semacam ini? Ya sebetulnya sih ini tidak banyak direncanakan guys. Oh my god! Wow! Jadi begini, kenapa belakangan ini saya banyak mengekspos video tentang pondok pesantren Darut Tazkiyah? Karena disitulah saya tinggal guys. Selama ini saya berada di pondok pesantren Darut Tazkiyah, bersama-sama mencari berkah dan sama-sama belajar dengan para santri di pondok pesantren Darut Tazkiyah ini. Lalu kenapa sekarang ini saya membuat konten semacam ini? Karena para santri lagi libur guys. Otomatis kan kalau libur santri itu sudah luar biasa. Ketika sudah sampai rumah, jangankan sudah sampai rumah, baru lewat gerbang saja udah seneng luar biasa tuh. Liburan, ya kan? Bahkan yang lebih dahsyat lagi, sebelum liburan, seminggu sebelum liburan misalkan sudah dapat kabar bahwa minggu besok akan libur. Sudah tuh pikirannya tuh liburan. Ke rumah, ada handphone, ada motor, jalan-jalan kemana saja bisa. Itu. Nah di sini saya sekalipun para santri lagi liburan, tetap selalu mengingatkan ya rasa sayangnya saya ya kan kepada adik-adik semua, ya kan, kepada ikhwan, kepada akhwat, kepada santriwan, santriwati, selalu menjaga pergaulan ya ketika berada di rumah kalian masing-masing, berada di ruang lingkup kalian masing-masing. Jadi kegiatan-kegiatan yang biasa diajarkan di pondok pesantren Darut Tazkiyah, kalian bisa bawa pulang dan bisa diterapkan di rumah masing-masing. Sebagaimana di pondok pesantren kan biasanya itu sholat tepat waktu guys. Sholat itu kalau sudah dengar azan, itu santri kalau yang masih tidur, terus tidur guys, nggak bangun. Gitu. Tapi kalau sudah dengar hitungan, wahid, para pengurus sudah menghitung, sudah. Ya kan, kelabakan semua tuh. Yang tidur bangun semua. Mengambil air wudhu. Ya kan, tepat waktu. Bahkan ada yang biasa ketika sebelum adzan dikumandangkan itu biasa menjelang asar, menjelang maghrib, itu biasanya selalu ada yang tadarus, membaca Al-Quran. Ya kan. Membaca Al-Quran. Nah hal-hal yang seperti itu dilestarikan. Ketika datang ke rumahnya masing-masing itu silahkan laksanakan seperti itu. Sebagaimana biasa terlaksana di pondok pesantren guys. Karena pondok pesantren itu bukan pemaksaan. Ketika dibangunkan untuk sholat tahajud, maka hal-hal kebaikan itu akan kembali kepada kalian yang menjalankan itu. Dan bahkan kalian bisa berdoa di waktu yang begitu luar biasa, di waktu-waktu tahajud, itu bisa melantunkan doa. Ya, baik buat kebaikan kita, buat kebaikan guru-guru kita, terutama orang tua kita, ya kan, yang sudah begitu luar biasa menghantar kalian ke pondok pesantren. Ya, saya tidak berbicara pondok pesantren Darut Tazkiyah saja, tetapi kenapa lebih spesifiknya ke pondok pesantren Darut Tazkiyah? Karena saat ini para santri lagi berada di rumah, lagi ada libur 10 hari, itu kan, luar biasa. Kalaupun mau liburan ke Bali juga nyampe 10 hari. Jadi intinya adalah kegiatan-kegiatan yang bagus, yang baik ketika di pesantren kalian selalu diajarkan itu bisa dibawa nilai-nilainya ke daerah kalian masing-masing. Apalagi yang rumahnya dekat masjid, dekat musola, ya kan, siarkan.
Yang biasa di sini diajarkan murotal, ya kan, yang punya potensi bagus di suaranya, silahkan. Ya, sebagai ajang dakwah. Karena dakwah itu kalau kita berbicara dakwah luas, gitu. Tidak hanya dengan perkataan yang bagus, yang baik, ya, tetapi dengan suara pun bisa kita berdakwah. Punya suara bagus yang indah, ngajinya sudah bagus, ilmu tajwidnya sudah bagus, ngaji sebagai syiar, baca Al-Quran di tengah orang-orang awam. Semoga dengan itu hati mereka tergerak sehingga ingin, ya, memondokkan anak-anaknya ke pesantren-pesantren, menjadikan anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh, gitu. Ataupun dianya sendiri mungkin dari orang tuanya merasa tergugah sehingga mereka ingin ke masjid. Tanamkan suara yang bagus, adzan yang bagus, yang sudah diajarkan sesuai dengan ilmunya. Ya, tidak hanya mendahulukan langgam, tetapi dahulukan makhrajnya juga. Sebagaimana diajarkan di pondok pesantren. Dengan suara yang lantang, suara yang bagus, ajakan. Ya, semoga menjadi ajakan yang bagus buat mereka, sehingga mereka mau untuk melaksanakan sholat, melaksanakan ibadah. Karena adzan itu ajakan untuk sholat. Kan di sini juga macam-macam. Ada yang tidak perlu untuk dibangunkan. Banyak, ya, yang sudah terbiasa bangun sendiri, bahkan bisa mengajak kepada teman-temannya. Ya, apalagi pengurus kan, pasti diajarkan seperti itu. Harus bisa bangun sendiri di waktu yang ditentukan dan harus bisa mengajak kepada teman-temannya, kepada adik-adik kelasnya. Nah, itu biasanya kakak-kakak yang senior. Biasanya di pondok pesantren itu seperti itu. Lalu yang malas juga ada, yang susah dibangunin. Sekali dua kali nggak bisa. Kalau sudah nemu air baru udah bisa. Kadang-kadang ada yang nggak perlu pakai air, pakainya kentongan, main hadroh dah, insya Allah bangun semua, sepondok guys. Makanya berbagai macam yang ada di pondok pesantren, para santri itu menjadikan satu pelajaran untuk saya pribadi khususnya menangani satu demi satu santri itu harus berbeda-beda. Ada yang senangnya dilembutin, ada, gitu, dilembutin terus. Ada juga yang memang kudu dikerasin, kuat gitu mentalnya, nggak pernah sakit hati, ya kan, mengakui kesalahan-kesalahan, banyak hal. Itu sebagai pembelajaran saya di pondok pesantren ini. Nah, karena sekarang kebetulan lagi libur, maka yang saya selalu ingatkan adalah yang pertama, sholat yang 5 waktu. Sholat wajib selalu kalian laksanakan kalau bisa tepat waktu guys. Ya, tepat waktu nih. Jadi supaya kebiasaan-kebiasaan yang ada di pesantren kalian bawa pulang, ditanamkan di lingkungan kalian masing-masing. Ketika dekat musola maka datangi musola itu, urus, dipel, ya kan? Terus juga disapuin, pokoknya diurus tuh. Gitu. Masjid, kalau sudah ada pengurusnya maka di situ kalian juga bisa ikut membantu untuk mengurusi. Selama liburan itu dipakai juga buat hal-hal yang baik. Boleh nggak liburan? Misalkan ke satu tempat wisata, ya silahkan boleh, tapi tetap menanamkan nilai-nilai Islam. Ya, tidak arogan, tidak bercampur baur dengan pergaulan-pergaulan yang kurang bagus, kurang baik. Karena di saat ini tuh banyak orang terjebak. Ya, jangan menebak kalau tidak mau terjebak. Karena hidup itu pilihan. Ketika kalian bergaul bersama orang-orang yang baik, maka insya Allah akan ke bawah baik. Ketika kalian bergaul dengan orang-orang yang kurang baik, maka kalau iman kita kurang, maka bukan berarti kita merendahkan gitu ya. Namun takutnya kita akan kebawa sepertinya orang-orang tersebut. Oke. Jadi pandai-pandailah mencari teman, mencari sahabat yang sekiranya bisa mengajak kita kepada ibadah. Selalu diingatkan ketika mendengar suara azan, walaupun lagi main game dan lain sebagainya, maka berhenti sholat. Itu yang harus ditanamkan, nilai-nilai itu. Nah, karena banyak di antara para santri yang terkadang malah kebalik. Kegiatan-kegiatan yang di luar dibawa ke pondok pesantren. Cara berpakaiannya, cara berbicaranya, cara bersikapnya, itu yang saya kurang senang. Jadi yang paling bagus adalah tanamkan nilai-nilai yang sebagaimana biasa dijalankan di pondok pesantren, itu ditanamkan di rumahnya masing-masing. Jadi yang pertama tadi sholat. Yang kedua adalah menjaga pergaulan. Menjaga pergaulan baik laki-laki maupun perempuan. Gitu. Untuk yang laki-laki hati-hati ya. Banyak sekarang yang menyerumuskan kepada obat-obatan, narkotika,
atau minuman-minuman keras. Banyak sekali. Hati-hati betul dalam hal itu. Karena kalau sudah sekali dua kali nyoba maka takutnya akan menjadi kecanduan. Justru itu akan menghilangkan semangat kita dalam ibadah. Semakin malas. Karena kita berkecimpung dalam hal keburukan. Jadi hal biasa, itu yang bahaya sekali. Hal-hal yang buruk menjadi hal yang biasa. Itu yang sangat berbahaya. Maka dari itu selalu diingatkan. Jaga pergaulan di lingkungan kalian masing-masing. Yang ketiga, selalu mengkaji Al-Quran. Ngederes lah. Ya, mau Al-Quran, mau kitab kuning gitu kan. Dihafal, yang sudah dihafal. Ada yang sudah menghafal Imriti, kan beda-beda. Di sini tuh ada yang sudah menghafal Imriti, ada yang sudah menghafal Alfiyah, ada yang menghafal Al-Quran gitu kan. Atau belajar hal-hal yang lainnya, nahu dan sorof, serta ilmu-ilmu yang lainnya gitu. Maka dari itu, selalu menjaga itu. Sedikitnya dalam setiap hari selalu murojaah. Gitu. Murojaah, sekalipun jauh dari guru, maka minta bimbingan kepada orang tua. Minta didengarkan, murojaah, surah-surah yang sudah dihafalkan, misalkan kalau Al-Quran. Jadi jangan lupa membaca Al-Quran, walaupun sehari hanya 1 ayat, 2 ayat. Ya, jangan lupakan itu. Karena kalau main handphone kan kuat. 2 jam, 3 jam, 4 jam, kuat. Apalagi main game, ya kan? Tapi kenapa kita nggak kuat? Nggak bisa bahkan untuk membaca Al-Quran hanya 1 ayat, 2 ayat saja. Itu yang nilai-nilai itu yang jangan sampai hilang di kalangan santri. Sekalipun lagi liburan. Jadi libur itu bukan berarti libur dari segala-galanya. Sholatnya libur, ininya libur, ngajinya libur. Itu yang bahaya. Kembali ke pondok itu baru lagi. Waduh. Jadi tetap menjaga nilai-nilai Islam. Yang sebagaimana diajarkan di pondok pesantren ini. Nah, terus untuk yang akhwat selalu menjaga aurat. Ya, menjaga aurat. Jangan sampai kita berani membuka jilbab. Ya, yang bukan mahram. Itu kan. Apalagi di tempat-tempat yang sekiranya itu mengundang hawa nafsu, syahwat. Ini hati-hati. Ya, selalu menjaga aurat. Itu. Supaya kalian lebih terjaga lagi. Karena harga diri kalian itu sangat mahal sekali. Ya, sangat mahal bagaikan intan berlian. Kan anggun ketika ada di pondok pesantren. Kemana-mana pakai mukena, ya kan. Jajan pakai mukena. Apa-apa pakai mukena. Coba di rumah kayak begitu. Diketawain tetangga, ya kan. Kejar-kejar ayam mungkin. Ya, para santri ada juga yang kebiasaannya kemana-mana pakai sarung. Main bola pakai sarung. Ya kan, pakai peci. Mau nyundul, ya kan. Malah bolanya tempel di kepalanya, ya kan. Pokoknya selalu menjaga adab, sopan santun kepada orang yang lebih tua dari kita maupun yang lebih muda dari kita. Yang lebih tua maka hormat dan ta'zim kepada mereka. Khususnya kepada orang tua ya, ketika di rumah. Selalu mengucapkan salam kepada orang tua, selalu mencium tangannya sebagaimana kalian selalu mencium tangan guru ketika kalian bertemu dengan para guru di sini. Begitu pula ketika kalian datang dari mana saja itu selalu cium tangan mereka. Dan kalau mau kemana-mana minta ridho dari orang tua. Supaya lebih barokah. Dan saya selalu mengapresiasi kepada para santri yang dalam sehari, 2 hari, bahkan dalam kesehariannya itu selalu datang ke majelis-majelis taklim. Untuk mengkaji, menambah ilmu dari guru-guru yang ada di sekitaran kalian. Dari para habaib, menghadiri majelis-majelis taklim, menghadiri maulid, itu saya sangat senang sekali. Yang kayak begitu saya apresiasi betul. Silahkan lanjutkan ya, karena tidak hanya di pondok pesantren kalian mengkaji ilmu, namun lebih luasnya adalah dimanapun kalau di situ ada ilmu maka ambil hal-hal yang baik, buang-buang hal yang buruknya, seperti itu. Dalam rangka saya membuat konten ini hanya untuk menyampaikan itu sebetulnya, lebih spesifiknya begitu dah, kurang lebihnya. Jadi mengingatkan kepada para santri, khususnya pondok pesantren Darut Tazkiyah, selalu menjaga sholat yang 5 waktu. Yang kedua, selalu menjaga pergaulan. Ya, pergaulan, gaul dengan orang-orang yang baik. Sebagaimana kita kalau bergaul dengan tukang minyak wangi maka akan ke bawah wangi. Artinya bergaul dengan orang baik maka insya Allah menjadi orang yang baik. Lalu yang ketiga adalah selalu membaca Al-Quran. Mudzakarah, murojaah, ngederes. Ya, ngederes hafalan, ngederes bacaan semua. Lalu yang keempat adalah selalu menjaga akhlak, sopan santun, adab, tata krama, sopan kepada orang yang lebih tua dari kita, hormat kepada orang yang lebih tua dari kita, merendah, ya, jangan sombong. Gitu. Begitu pula kepada orang yang lebih muda dari kita pun tetap
kita selalu menjaga sopan santun, tidak semena-mena. Lalu untuk akhwat juga selalu menjaga aurat, ya selalu menjaga aurat dimanapun kalian berada, khususnya di kalangan orang-orang yang bukan mahram. Inti dasarnya seperti itu. Ya, mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan diberkahkan oleh Allah dalam setiap kehidupannya, rizkinya, dan semoga liburannya menyenangkan. Liburannya membawa hal yang membuat kalian semangat nanti ketika masuk ke pondok pesantren. Membawa cerita baru, membuat semangat lagi dalam mengkaji Al-Quran, kitab-kitab kuning, atau ilmu-ilmu dari guru-guru kalian. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Salam hormat dan salam takzim saya kepada para wali santri. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bisa sama-sama mendidik anak-anaknya, mengingatkan anak-anaknya untuk selalu menjaga nilai-nilai Islam sekalipun berada di rumah, khususnya poin-poin yang tadi saya sampaikan. Terima kasih atas segala bentuk perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya Sandi Al-Fariz menyampaikan dari Pondok Pesantren Darut Tazkiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tazkiyah.